Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Kemarin disebut su'ila Ibn al-Mubarak, Sayyiduna Abdullah ibn al-Mubarak. Sayyidina Abdullah ibn al-Mubarak ini satu ulama yang sangat luar biasa mengagungkan ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibn al-Mubarak murid dari Abu Hanifah. Kemudian murid beliau yang sering disebut Saudul Imam itu kan Yahya bin Ma'in. Itu salah satu murid beliau. Fatwa beliau yang sangat bagus dan gampang untuk diingat. Bagi anak-anak Darul Hadis yang sering mendengar hadis-hadis Saudul Imam kan sering menyebut khoslatani itu. Ini boleh ini dihafalkan. Kalamnya Sayyidina Abdullah bin al-Mubarak yang depannya khoslatani. Dan kadang kita kalau menghafal itu kelompok apa nih untuk menggampangkan ingatan. Khoslatani hadisnya apa, kalamnya ulama apa. Ada kalamnya Ibn Mubarak yang khoslatani nih. Qala al-Imam Ibn al-Mubarak khoslatani man kanata fihi naja as-sidqu wa hubbu ashabi Muhammad. Ini kan masalah sahabat tadi ya. Sangat mengagungkan sahabat beliau itu. Khoslatani, dua sifat ini, man kanata fihi naja. Orang yang mempunyai dua sifat ini pasti dia selamat. Satu, as-sidq, jujur. Sudah pernah saya terangkan kan sidq itu. As-sidqu fit talab bagaimana? As-sidqu fit du'a, as-sidqu fil ibadah. Jujur, serius, 100%, gak neko-neko, itu sidq. Wa hubbu ashabi Muhammadin, dan mencintai ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu salah satu sifat beliau yang sangat saya kagumi itu, Sayyidina Abdullah ibn al-Mubarak ini memperbanyak diam di rumah, jadi jarang keluar. Otomatis setelah selesai beliau ini ya, setelah selesai beliau keliling, kan keliling kemana-mana itu, nyari hadis, nyari ulama-ulama yang ahlul hadis, ahlul ilm. Karena Ibn al-Mubarak yukthirul julusa fi baitihi. Karena ada Ibn al-Mubarak, Sayyidina Abdullah ibn al-Mubarak memperbanyak duduk di rumah. Faqila lahu, ditanyakan kepada beliau, ala tastauhishu, apakah engkau tidak mengalami wahsyah? Wahsyah itu kesepian. Faqala kaifa astauhishu wa ana ma'an nabiyyi wa ashabihi. Bagaimana aku merasa sepi, gelisah, enggak enak, kesepian di rumah, sedangkan aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, dan sahabat-sahabat beliau. Ini la'allal maksud min kalam Ibn al-Mubarak, itu beliau alam fikirnya itu dipenuhi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masyghulun bi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kalamis sahabah. Memang ulama yang betul-betul alim itu gak kira ngelamun, dan gak bisa, mau melamun itu gak bisa. Bagaimana mau ngelamun? Kelihatan kejadian ini ingat hadis, kelihatan kejadian ini ingat gala Sayyidina Abu Bakar Siddiq, gala fulan. Yang saya dapati min masyaikhina,
yang saya dapati langsung, maksudnya bukan dari riwayat, ya abah saya sendiri, Syekhul Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fiqih. Itu begitu, masyghulun bil ilm wa bil tafakkur wa bil i'tibar. Kenapa itu terjadi? Karena banyak hafalannya. Karena itu sangat dianjurkan, terutama yang masih belia, yang usianya ya 7 sampai kuat-kuatnya hafalan itu 7 sampai 20 ya. Ya terutama yang 15 ke bawah itu lagi kuat-kuatnya hafalan. Yang banyak menghafal hadis, menghafal ayat-ayat Al-Qur'an, menghafal kalam sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama, aulia. Sampai nanti akan Anda alami kehidupan kayak Syekhul Imam. Tidak bisa melamun, pikirannya kemana ingat dalil ini. Itu kan otomatis itu manusia itu. Melihat apa-apa pasti ingat yang ada fi sodrih. Kalau fi sodrih itu kebanyakan berita koran, majalah, omongan politik ya ingatnya ke situ. Kalau fi sodrih ma'siyah ma'afulana wa fulan wa fulana wa fulan ya ingatnya ke situ. Tergantung yang ada fi sodrih. Kalau fi sodrih ayat Al-Qur'aniyah, hadis nabawiyah, aqwalus sahabah, aqwalut tabi'in, aqwalul ulama, aqwalul auliya. Kemudian kejadian-kejadian. Sahabah fulan fi qadiyati kada yaqul kada. Imam fulan masalah ini ngomong gini. Itu otomatis muncul. Dan itu akan sangat membantu Anda ketika Anda suluk. Kenapa? Sebab imam daripada maksiat itu adalah pikiran kan. Ya otomatis nafsu dulu kepingin, kemudian diimami oleh pikiran melakukan maksiat. Tapi kalau hati kita dipenuhi ilm, ingatan kita itu akan dipimpin oleh ilmu tadi, sehingga kita jauh dari maksiat, jauh dari melamun. Akan terjadi satu halah rohaniyah yang diucapkan oleh Syekhul Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fiqih, al-mu'min masyghulun bil fikr wal ibar. Kalau enggak tafakkur itibar, enggak tafakkur itibar. Ya, kama al-Imam Ibn al-Mubarak tadi, Sayyidina Abdullah Ibn al-Mubarak. Karena ulum fi sadrih, apalagi beliau itu kan tahun 118 sampai 181 Hijriyah. Jadi yang dinamakan ilmu din masa itu ya masih lebih banyak ke Quran dan hadis. Sudah ada sih aqwalut tabi'innya sudah ada. Tapi yang terbanyak betul tadi omongan beliau itu Muhammadun wa ashabuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa kita ambil pelajaran dari riwayat Sayyiduna Abdullah bin al-Mubarak. Sekarang kita masuk ke tafsirannya Imam Ghazali tentang kalamnya beliau. Li'anna al-khasiyata allati yatamayyazu biha an-nas an sa'iril bahaim huwa al-ilm. Karena khasiyah yang membedakan manusia, kekhususan apa yang membedakan manusia dari binatang adalah al-ilmu, ilmu. Apa yang membedakan kita dari hewan gitu maksudnya Imam Ghazali. Kekuatan tidak. Fal insanu insanun bima huwa syarifun li ajlihi. Wa laysa dhalika bi quwwati syakhsihi. Fa innal jamala aqwa minhu. Maka manusia adalah manusia bima dengan apa-apa huwa si insan itu syarifun mulia li ajlihi karenanya. Dan itu tidak didapat karena kuatnya syakhs orangnya. Fa innal jamala maka sesungguhnya onta aqwa lebih kuat minhu darinya. Wala bi'azamihi dan bukan karena besarnya badannya. Fa innal fila 'azamu minhu. Gajah lebih besar dari dia.
wala bi syaja'atihi, dan bukan karena keberaniannya. Fa inna as-sabu'a asyja'u minhu, karena binatang buas lebih berani dari dia. Wala bi aklihi, dan bukan karena makannya. Kalau ada lomba makan pedas, lomba makan banyak, lomba makan ini, makrum. Fa inna ats-tsaura, karena sesungguhnya sapi, awsa'u batnan minhu, lebih besar perutnya darinya. Wala liyujami'a, dan bukan karena jima'nya. Fa inna akhassal 'asafiri aqwa 'ala sifadi minhu. Ini kok safat ya, sebentar. Harokat yang benar apa safat apa sifat? Safat itu jima, sifat itu jima. Enggak, yang benar sifat ya. Seingat saya juga sifat. Di ithaf jima untuk burung. Fa inna, karena sesungguhnya, akhassal asafir, paling kecilnya burung, aqwa, lebih kuat, ala sifat, di atas jima, minhu, darinya. Bal lam yukhlaq illa lil ilmi, bahkan tidak diciptakan manusia illa lil ilmi, kecuali untuk ilm. Allah. Jadi syaraful insan ya dengan ilmunya. Wa qala ba'dul ulama, laita syi'ri ayyu syai'in adraka man fatahu al-ilm wa ayyu syai'in fatahu man adraka al-ilm. Apa yang bisa didapat oleh orang yang bodoh, fatahul ilmu, maksudnya jahil, orang yang melewatinya ilmu, yakni al-jahil. Wa ayu syai'in, dan apa fatahu, melewati itu orang. Fatahu, diulang ini. Wa ayu syai'in, dan apa fatahu, melewatinya, man adrakal ilm, orang yang alim, mendapati ilmu, yakni al-alim. Al-makna, kalau orang jahil yang nggak dapat apa-apa, kalau orang alim mendapatkan segala sesuatu. Wah, ini hadis penting ini. Dulu Syekhuna Buya Yahya itu, ini ajib, ini ada cerita tentang Buya ini. Jadi waktu itu ada orang yang lebih senang mempelajari ilmu lain. Ya sebetulnya bagus-bagus saja selagi itu ilmu ya. Tapi Buya pegangan hadis ini. Quran itu harus diutamakan. Karena itu Syekh Buya itu bilang ke saya, kalau orang mau belajar di sini ya, dia dengan beliau di pesantren beliau itu harus pakai ini. Tafsir Jalalain sama Ihya. Itu wasiat gurunya, katanya wasiat Buya Lon, Ahmad Zaini Dahlan. Jadi bukan Ihya aja sih yang dipegang Buya, dua itu. Tafsir Jalalain, tafsir sama Ihya. Dua itu. Ini pegangannya yang sering beliau utarakan hadisnya di ban utiyal Quran, fara'a anna ahadan utiya khairan minhu faqad haggara ma 'azzama Allah Ta'ala. Kalau di syarah nih apa? Ihtagara apa hagar? Man, siapa orang? Utiyal Quran, telah diberikan Al-Quran. Ya kita ini, yang diberi Quran ya kita ini. Fara'a, kemudian dia berpendapat, anna ahadan, sungguhnya seorang, khairan minhu, lebih bagus, minhu minal Quran, dari Al-Quran, maka dia telah meremehkan apa yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Umpama ini ya, kita sedang mendengarkan, ini guru saya yang lain waktu itu kejadian waktu saya bersama beliau.
sedang mendengarkan syair-syair wali gitu, gosida-gosida itu. Terus diganti Al-Quran. Hati kita merasa nggak pas, nggak enak. Wah, ajiban tadi. Nah, naudzubillah min dzalik bisa masuk ke hadis ini. Orang yang diberikan Al-Quran, kemudian dia merasa ada sesuatu yang lebih dari Quran, maka dia telah menganggap remeh sesuatu yang diagungkan Allah. Jadi, saat kita sedang mendengar atau membaca atau diberi nasihat pakai qalal auliya atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ja'ad dalil al-Qur'ani, datang qala Allah taala, enggak boleh hati merasa qala yang nabi dan sahabat wali ulama ini lebih dari qala Allah. Itu satu dzauqiyah di hati yang harus dijaga itu, bahwa yang paling azim qala Allah taala, yang paling bagus untuk dibaca qala Allah taala, yang paling bagus untuk didengar kalau rekaman suara Al-Quran qala Allah taala, yang paling bagus untuk ditafakuri qala Allah taala, supaya tidak masuk di hadis tadi merasa ada sesuatu yang diagungkan oleh Allah taala, kita punya pendapat beda. Ya benar haragatnya. Faqad haggara ma 'azzama Allah taala. Wa qala Fathul Mawsili rahimahullah. Ini Sayyidina Fathul Mawsili, kaum Sufiyah, ahadus Sufiyah wa Zuhad, dari kelompok Sufiyah wa Zuhad. Min Agran Bishr al-Hafi was-Sari as-Saqati. Dia muridnya Sayyidina Bishr al-Hafi. Juga muridnya Sari as-Saqati. Ada yang baca Sirri as-Saqati. Ada yang baca Sirri as-Sakti. Tapi kalau saya pernah dengar Sayyid Muhammad Maliki, kalau saya ingat ya di rekaman itu, Sari as-Saqati. Ada kan di silsilah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Itu guru dari Fathul Mawsili. Fathul Mawsili ini sering muncul di Ihya-nya. Qala Fathul Mawsili. Mada yaqul Sayyiduna Fathul Mawsili? Wah, ini penting ini. Ini sering diutarakan sama masyayikhuna. Jadi batas hati mati itu, kalau tidak kemasukan ilmu 3 hari. Alaysal maridu idza muni'a at-ta'ama wasyaraba wad-dawa'a yamut. Tidakkah orang sakit itu kalau tercegah dari makanan, minuman dan obat dia mati? Qalu bala. Murid-muridnya yang hadir bilang, ya. Qala kadzalikal qalbu. Demikian pula hati. Idza muni'a anhu, apabila dicegah anhu dari hati. Al-hikmah, hikmah ilmu nafi'. Wal ilmu, dan ilmu. 3 ayyam. 3 hari batasnya, 24 jam kali 3 ya. Yamutu, hati itu akan mati. Walaqad sadaqa, sungguh beliau benar. Fa inna ghidha'al qalbi al-ilmu wal hikmatu. Karena makanan hati adalah ilmu dan hikmah. Wa bihima, dan dengan keduanya hayatuhu, hidupnya hati. Kama anna, sebagaimana ghidha'al jasadi, makanan badan, at-ta'amu adalah makanan. Waman, dan orang faqada, yang kehilangan al-ilma, ilmu, faqalbuhu maridun, maka hatinya sakit. Wa mautuhu lazimun, matinya pasti. Walakinnahu la yash'uru bihi, tetapi dia tidak merasakan.
Kenapa orang tidak merasa kalau hatinya mayit? إذ حب الدنيا وشغله بها أبطل إحساسه. Masya Allah. Karena cinta dunia dan sibuknya dia dengan dunia membatalkan dia merasa. Jadi ya kita semua begitu. Wa aktsarun nas hakadha. Qalbuh mayyit wa huwa la yadri. Jadi caranya begini, jangan sampai 24 jam kali 3 hati itu tidak kemasukan ilmu. Kalau tidak menghadiri majelis ta'lim harian, ya zaman sekarang mau tinggal nyalakan rekaman ta'lim selesai. Tinggal memilih, tapi dipilih ilmu yang apa yang didengar, ilmu yang tidak terlibat pembahasan dunia. Ini perlu dipilih-pilih kalau dari YouTube itu. Dari YouTube, dari rekaman, dari apalah. Namanya saya nggak begitu hafal, macam-macam itu namanya. Ada YouTube, ada ini, ada itu. Harus dipilih. Jangan yang ada membicarakan politik, bicara dunia, membahasnya pakai mengingatkan kepada hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah, Rasulullah dan para wali, itu jangan dianggap bisa menjadi dawaul qalbi, nggak bisa. Ilmu yang mengobati hati itu begini loh. Gini aja. Ilmu yang kalau kita dengar, bila kita masih ada penyakit kibir, tertusuk hati kita ingin sembuh dari kibir meskipun belum sembuh. Itu sudah jadi dawa itu. Tapi menyebabkan kita ingat bahwa ana mutakabbir wa hadza dawa'uhu, ini obatnya. Ilmu yang kalau kita dengar, kita terlibat hubbud dunia, tertikam hati kita, tertusuk dengan pisau ilmu. Oh, ana masih hubbud dunia. Itu udah bagus. Itu yang dimaksud hati yang kalau tidak mendengar ilmu 3 hari dia mati. Bagi yang bisa membaca kitab ya gampang sekali, buka saja kutubul ulama yang arifin. Imam Al-Ghazali, Imam Sya'rani, Sayyidi Yusuf Nabhani, para ashabut thariqah, selesai kalau yang bisa baca kitab. Yang nggak bisa baca kitab, beli terjemahan tapi lihat mutarjimnya. Sebab kadang si penterjemah ini maksudnya pengarang kemana, dia nerjemahnya kemana. Cari yang alim-alim. Itu sama saja bisa mengobati hati yang sedang mati. Selain ngaji untuk mengobati hati, qiraatul Quran termasuk. Tapi ma'at tadabbur. Tetap saja kembali ke ilmu. Baca Quran yang butuh ilmu qiraah, tadabburul Quran juga membutuhkan bisa baca kitab atau mendengar kitab dibacakan. Jadi Quran dibaca sambil merenungkan, itu juga dawa supaya hati tidak mati. Qiyamul lail masuk, bisa mengobati hati yang mati itu. Tapi ma'al hudur, menghadirkan hati. La hudurul qalbi fi qiyamil lail, butuh ilmu juga. Merenungkan makna qiraah yang dibaca, merenungkan makna sujud, makna ruku dan lain-lain. Nanti ada babnya itu di Ihya. Hal-hal yang menyebabkan hayatul qulub. Tapi tetap saja semuanya kembali kepada al-ilm. Untuk para santri, supaya memudahkan Anda saat nanti Anda sudah di rumah, sudah usia dewasa, itu enggak ada lagi sudah yang paling bagus, yang banyak menghafalkan hadis-hadis Rasulullah, ayat-ayat Quran, kalamul ulama al-arifin, kalamul auliya, kalamul habaib, kalamus sholihin. Itu sangat membantu mengobati hati itu. Allah. Dulu guru saya bilang itu, kalau orang hafal ya, kalam Habib Haddad umpama, qala Imamul Haddad, nanti saat dia sudah dewasa itu teringat saja, itu sudah ada nur yang masuk ke hati itu. Baru ingat saja, iya ada kalamnya Imamul Haddad dulu pernah ngomong gini ya. Itu ada nur. Selain nurul hifzi, nur hafalan yang dia dapat itu, saat ingat saja itu jadi dawa itu. Kalau bahasanya Syekhuna dulu apa itu?
istimdad mengambil madad lewat hafalan gitu. Kan orang istamiddu. Dulu Buya itu Syekhuna Buya Yahya waktu hadir hall masih ada kan di rekaman itu. Beliau diminta naik oleh Audat Ustadzul Imam. Ustadzul Imam sudah meninggal. Kan sebelumnya itu kalam segala macam, udah bahas masalah politik ini terakhir Buya yang minta naik itu. Terus beliau terakhir apa? Iya kayaknya terakhir. Sekalian talqin sih. Itu beliau saya ingat tuh teriak itu bilang istamiddu wa qulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah al Habib Abdul Qadir wal Habib Abdullah waliyullah Allahumma anshur nafahat ridwani alaihima wa min dana bil asrar allati awda'taha ladaihima. Lihat aja di rekaman hall tahun 91 itu ada 91 atau 92 yang Ustadzul Imam sudah meninggal berarti 91. Nah itu istimdad juga. Kita membaca Allahumma ansyur itu istimdad, mengambil madad. Pakai doa. Fatihah. Ila ruhi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu istimdad. Pakai Fatihah. Tahlil. Itu istimdad. Nah, ada istimdad nadhari. Jadi mengambil madad dari wali lewat berpikir. Caranya, ya ingat itu kalamnya itu. Tengah-tengah kita merenungkan satu hal. Contoh kita merenungkan tentang ilmu lisan. Terus ingatan kita gara-gara kita hafal syairnya Habib Abdul Haddad tentang ilmu lisan kan terus teringat itu. Ya nafsu hadzal ladzi ta'tinahu ajabu ilmun wa aqlun wa la nuskun wa la adabu wasfun nifaqi kama fi an-nass nasma'hu ilmu lisani wa jahlul qalbi was sabab. Ingat begitu ada nur itu. Namanya istimdad nadhari. Istimdad hifdzi. Mengambil madad karena hafalnya kita kepada kalamnya para wali dan orang-orang soleh. Ini tidak akan bisa Anda dapat kalau Anda tidak hafal. Nah, makanya harus banyak hafal aqwalul ulama wal auliya. Bagaimana kalau hafal maknanya? Sama saja, masuk sudah istimdad. Enggak apa-apa, enggak hafal bahasa Arabnya tapi hafal muradnya juga sudah istimdad. Hanya yang hafal dengan kalimat aslinya aktsaru madadan, sebab dia mengumpulkan dua madad. Istimdad nadhari sama istimdad hifzi. Mengambil madad lewat pemahaman, merenung, juga mengambil madad lewat hafalan. Ini kalau Anda amalkan, ngerti nanti yang saya maksud apa itu. Itu terasa di hati. Nah, maka salik itu mengambil madad dari aulia dan ulama sholihin ini dari banyak cara. Dari khidmah, masuk. Nakhdum, dari menyebarkan kitabnya, membangun makamnya, terus mendirikan hallnya dan lain-lain itu istimdad. Kirim Fatihah, istimdad. Khataman Quran, istimdad. Kayak Buya tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma ansyur, istimdad. Murad kalamnya mereka kita pahami, istimdad. Menghafalkan lafaz-lafaznya istimdad. Yang banyak itu semua istimdad. Nah, kesemuanya ini akan memunculkan anwar yang banyak. Jadi nurnya enggak satu. Dari nur ini. Itu dibutuhkan hati kita sehingga menyebabkan hati kita tidak menjadi qalbun mayyit. A'udzubillahi min dzalik. Allah na'udzubillah thumma na'udzubillah thumma na'udzubillah. Sebab qalbun mayyit la dawa'a lahu. Qala ulama al-qulubu thalathatun. Hati itu ada 3. 1, qalbun salim. Itu yang dari ayat Al-Quran. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang selamat. Ini aman sudah. Qalbun salim itu qulubul awliya, qulubul ulama al-amilin, qulubus sahabah, qulubul anbiya, qulubul mursalin, qalbun salim ini. Selamat fi amanillah. Yang kedua, qalbun sagim. Mudah-mudahan ini hati kita. Lumayan ini. Hati yang berpenyakit, sakit tapi sadar dirinya sakit. Ini masih bisa diobati. Ini hati kita ini. Hati kita sakit
tapi kita merasa diri kita sakit. Ini ada dawa. Na'udzubillah yang ketiga, qalbun mayyit. Inilah dawa Allah. Hati yang sudah mati, mendengarkan qala Allahu tidak bergerak, qala Rasulullah tidak bergerak, apalagi qala ulama lebih tidak bergerak lagi. Ini nggak mungkin ada obatnya lagi ini. Tapi qalbun mayyit ini saya pernah nemu pembahasan fi ba'dil kutub, masih bisa diobati binadrah arif billah. Itu masih bisa sih. Ada kalamnya Imamul Habr itu waktu menerangkan tentang orang yang akidahnya akidah sesat, akidah Syiah atau apa itu. Itu kalau pakai nadrah arif billah itu masih bisa. Cuma itu kan bihukmi kharqil adah kan. Nadrah-nadrah itu masuknya karomah, kharqul adah, khawariqul adah, keanehan kan. Syekh Abdul Qadir Jailani, Ru'al Ummah umpamanya ini. Ru'al Ummah fi zamanina hadha 2022. Ru'al Ummah al-Islamiyah. Kemudian melihat ada satu tokoh besar lakin qalbu mayyit, diikuti oleh masyarakat. Akhirnya diberi nadrah oleh Sayyidi Syekh supaya sembuh ini orang untuk menjadi dawa buat ummah. Ya rezekinya dia, tapi itu bihukmi kharqil adah. Kalau secara kasab ikhtiar, qalbun mayyit sudah tidak bisa diobati. Wassallallahu wasallam lana wa lakum wa li auladina wa banatina wa dhurriyyatina wa talamidina as-salihin. Mudah-mudahan selamat semua dari hati, jangan sampai masuk ke mayit. Cukup sagim diobati sembuh. Masuk penyakit lagi diobati lagi. Sampai bisa dawam fi dairah qalb salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.